Kalau kita tuh perkenalkan nama saya dan Alvin dari Prodi Informatika. Saya mendapat tugas dari Bapak dosen pengambilan Syahid, itulah SIMCOM di mata kuliah Data Science. Mana saya harus menjelaskan hasil pekerjaan dari tugas yang sudah saya kerjakan. Saya mulai. Untuk soal nomor satu, ada berapa fitur atau variabel yang data pada data tersebut. Dan saya jelaskan menurut pemahaman Anda. Dalam dataset ada tiga fitur atau variabel. Yang pertama adalah age. Ini adalah fitur numerik yang menunjukkan usia pada setiap individu dalam dataset. Yang kedua adalah estimate salary. Ini adalah fitur numerik yang menunjukkan harga dari pembelian produk dan setiap individu dalam dataset. Yang ketiga adalah good case. Ini adalah fitur kategorikal biner, biasanya 0 atau 1, yang menunjukkan bahwa menunjukkan apakah individu tersebut telah melakukan pembelian atau tidak. Angka 0 persen berarti tidak membeli, dan angka 1 berarti membeli. Ini seringkali merupakan variabel target atau variabel dependent dalam banyak model prediktif, di mana kita ingin memprediksi apakah seseorang akan membeli berdasarkan fitur-fitur lain seperti usia dan investasi. Soal nomor dua adalah dari dataset, kita hitung masing-masing atribut yang ada pada dataset. Yang pertama adalah untuk min, median, dan modusnya. Atribut age-nya itu minnya 37,655, dan medianya 37, dan modusnya adalah 35. Untuk jangkauan dan nilai-nilai kuartilnya adalah dari Q1, Q2, dan Q3. Yang Q1 adalah 29,75, Q2-nya 37, dan Q3 adalah 46. Untuk varian toragam dan standar deviasinya adalah untuk variannya 109,89,0907, dan untuk standar deviasinya adalah 10,48288. Untuk atribut purkesnya didapat minnya ada 3575, untuk medianya 0, dan modusnya adalah 0. Untuk jangkauan dan nilai-nilai kuartilnya adalah yang dari Q1, Q2, Q3. Q1-nya 0, Q2-nya 0, dan Q3-nya adalah 1. Untuk varian ragam dan standar deviasinya, variannya adalah 1015, 150.000. Untuk standar deviasinya adalah 15.000. Untuk atribut estimasi salary-nya, min-nya adalah 69742,5, medianya adalah 70.000, untuk modusnya adalah 72.000. Untuk jangkauan dan nilai kuartil, Q1-nya 43.000, Q2-nya 70.000, dan Q3-nya 88.000. Untuk varian dan ragam standar deviasinya, variannya adalah 1, standar deviasinya adalah 0. Untuk soal nomor 3 adalah dari data di atas, coba buatkan visualisasi data dalam bentuk. Yang pertama adalah scatter plot. Ini adalah diagram scatter plotnya. Untuk penjelasnya adalah yang terdapat garis berlurus biru disebut linear atau scatter plot. Ini adalah garis linear regresi linear yang mencoba menunjukkan tren atau hubungan umum antara age dan estimasi sendiri. Untuk persamaan garis, di persamaan garis ada kotak kuning yang menambahkan persamaan garis regresi, ya. Y sama dengan 504,93 X plus 50,729. Ini berarti untuk setiap peningkatan satu unit pada X dalam kurung X, estimasi selarinya dalam kurung Y adalah cenderung meningkat sekitar 504,93. Untuk angka 5,729 adalah konstanta atau intercept yang secara teoritis adalah estimasi selari ketika usia adalah 0. Sehingga ini tidak habis dalam konteks. Untuk nilai R atau square R2 bagi R2 adalah 0,0241. Nilai R square yang sangat rendah 0,0241 atau sekitar 2,41%.
menunjukkan bahwa garis linear regresi linear hanya dapat menjelaskan sangat sedikit dari variasi dan estimasi salary berdasarkan age. Dengan kata lain, hubungan linear antara age atau usia dan estimate salary yang ditunjukkan oleh garis regresi ini adalah sangat lemah. Untuk yang kedua adalah dalam bentuk histogram. Di sini saya membuat dua histogram. Yang pertama adalah progres untuk progres 0 dan progres 1. Progres 0 adalah menampilkan distribusi atau usia berdasarkan estimasi gaji atau estimate salary untuk pengguna yang tidak membeli produk atau progresnya itu 0. Tentang gaji adalah 32,4 sampai dan 7,6 dan sampai 32,4 memiliki jumlah usia yang cukup banyak. Untuk pengguna dengan gaji antara 18 sampai 42 juta, mendominasi kelompok yang tidak membeli. Semakin tinggi estimasi gaji, lebih dari 46 juta, jumlah pengguna yang tidak membeli semakin sedikit, menunjukkan bahwa pengguna dengan gaji rendah, saya menengah cenderung tidak membeli produk. Sedangkan untuk kelompok gaji tinggi, jarang yang tidak membeli. Untuk forecast yang satu adalah untuk menampilkan distribusi usia berdasarkan estimasi gaji untuk pengguna yang membeli produk. Untuk prosesnya satu. Puncak distribusi terdapat pada rentang gaji 43,8 sampai 49,4 dengan jumlah usaha yang paling banyak. Sebagian besar pembeli memiliki gaji di atas 38 juta dengan peningkatan signifikan di atas 43 juta. Kelompok dengan gaji tinggi 49,4, poin 55 dan 55 sampai 60,6 juga cukup dominan, di mana menunjukkan bahwa semakin tinggi estimasi gaji semakin besar dengan seseorang untuk membeli produk. Di sini saya yang tiga adalah untuk dalam bentuk box plot. Untuk forecast 0 adalah di sini ada kotak biru. Minimum 15.000, kuartilnya ada 43.000, medianya adalah 56.000. Untuk ketiganya 17.000, maksimumnya 111.000, rata-rata ada 59,935, untuk outliernya 134.000. Untuk analisnya adalah mayoritas gaji pengguna non pembeli berada di antara 43.000 sampai 79.000. Nilai tengah median cukup rendah, nilai 56.000. Jadi menunjukkan gejolak gaji menengah ke bawah. Terdapat outlier signifikan 134.000 yang jauh lebih tinggi dari rentang utama. Ini bisa jadi pengguna kaya yang tidak beli produk. Distribusi agak condong kanan atau positif skew. Untuk forecast satu adalah minimumnya ada 20.000, kuartal 1 adalah 8, medianya adalah 87.500, kuartal 3-nya adalah 120.500, maksudnya sebenarnya 150.000. Rata-rata adalah 82.959. Untuk analisnya adalah sebagian besar pembeli berada di rentang 38.000 sampai 120.500 dengan median tinggi 87.500. Rata-rata gaji pembeli lebih tinggi dibandingkan non-pembeli. Distribusi lebih seimbang, tidak menunjukkan outlier mencolok dan mengindikasikan bahwa semakin tinggi estimasi gaji, semakin besar peluang seseorang untuk membeli produk. Terus nomor 4 adalah dari bentuk visualisasi tersebut, mana yang paling baik untuk eksplorasi data. Menurut saya adalah box plot yang paling baik untuk eksplorasi data, di mana gaji estimasi berpengaruh terhadap pembelian keputusan, keputusan pembelian. Keputusan kelompok pembeli atau purchase satu memiliki rentang gaji lebih tinggi dan median yang lebih besar. Kelompok non pembeli atau purchase 0 cenderung membeli gaji yang lebih rendah, meskipun ada outlier kaya yang tidak membeli. Analisis ini dapat digunakan untuk segmentasi pasar dan strategi penargetan pelanggan berdasarkan kemampuan finansial. Yang B adalah apakah dari data tersebut terdapat nilai ekstrim atau outlier. Ya, dalam dataset tersebut terdapat nilai ekstrim atau outlier dan ini jelas terlihat pada box plot untuk kelompok progres 0.
di mana outlier adalah nilai yang berada jauh di luar rentang distribusi utama data, yaitu yang di bawah adalah Q1 sama dengan 1,5 kali dikali nilai kali IQR atau nilai terlalu kecil, atau yang di atas adalah Q3 plus 1,5 dikali IGR atau nilai terlalu besar. Untuk profesional, I1 kuartil bawah adalah 45.000, I3 adalah kuartil atau kuartil atas adalah 79.000. Untuk IGR-nya atau interkuartil ring adalah G1 kurangi 3, maka didapat 79.000 dikurangi 43.000 sama dengan 36.000. Karena batas atas adalah dengan Q3 plus 1,5 kali interkuartil ring, maka 79.000 tambah 1,5 kali 36.000 sama 133.000. Nilai estimasi modal itu 134.000, jauh lebih besar dari batas atas. Maka didapat nilai 134.000 adalah outlier karena melebihi batas atas dari distribusi normal. Oke, hanya itu dapat saya sampaikan. Kalau ada saya salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.